Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana sih awal mula berdirinya salah satu kerajaan paling berpengaruh di Bali Utara? Ya, kita akan mengupas tuntas kisah kerajaan Buleleng dari legenda, kelahirannya, hingga jejaknya yang masih bisa kita lihat sampai sekarang. Siapkan diri kalian, karena ini bukan sekedar cerita dongeng, tapi sebuah perjalanan menelusuri sejarah yang penuh intrik, keberanian, dan tentu saja sedikit sentuhan magis. Kisah Buleleng tak bisa dilepaskan dari kerajaan Gel-Gel di Bali Selatan. Pada awal abad ke-17, Gel-Gel adalah pusat kekuasaan di Bali. Rajanya saat itu dalam segening memiliki banyak istri dan putra-putri. Nah, dari salah satu istrinya yang bernama Nilu Pasek Panji, lahirlah seorang putra yang gagah bernama I Gusti Anglura Panji Sakti. Legenda menyebutkan bahwa kelahiran Panji Sakti tidak biasa. Ibunya, Nilu Pasek Panji, berasal dari desa di Panji, di wilayah Den Bukit, yang sekarang kita kenal sebagai Buleleng. Suatu hari, saat sedang mengandung, ia mengidam buah buleleng, sejenis jagung manis khas daerah itu. Dari sinilah konon nama Buleleng berasal. Panji Sakti tumbuh menjadi pemuda yang luar biasa. Ia bukan hanya cerdas dan kuat, tapi juga dikatakan memiliki kesaktian. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kepemimpinan. Ayahnya, Sang Raja Galgal, melihat potensi besar dalam dirinya. Namun, karena ia bukan putra dari permaisuri utama, takdirnya bukan untuk mewarisi tahta Galgal. Maka, setelah dewasa dengan restu sang ayah, Panji Sakti melakukan perjalanan ke utara, kembali ke tanah kelahiran ibunya di Den Bukit. Saat itu, wilayah Bali Utara belum bersatu dan terdiri dari banyak desa-desa kecil yang dipimpin oleh kepala desa atau kibarak. Panji Sakti dengan karisma dan kekuatannya mulai menyatukan desa-desa ini. Salah satu kisah penaklukannya yang paling terkenal adalah saat ia melawan Kibarak Panji, penguasa wilayah tersebut. Dengan strategi yang cerdik dan kesaktiannya, Panji Sakti berhasil memenangkan pertarungan dan mempersatukan seluruh wilayah dan bukit di bawah Panjinya. Inilah titik awal berdirinya kerajaan Buleleng. Ia mendirikan istana atau puri pertamanya di sebuah tempat yang ia beri nama Singaraja, yang artinya Raja Singa, melambangkan keberanian dan kekuatannya yang seperti singa. Di bawah kepemimpinan Panji Sakti, Buleleng berkembang pesat. Ia bukan hanya seorang pejuang, tapi juga seorang visioner. Ia membangun infrastruktur, mengembangkan pertanian, dan yang paling penting, membangun Buleleng menjadi sebuah kerajaan maritim yang kuat. Lokasi Buleleng yang strategis di pesisir utara Bali menjadikannya gerbang utama perdagangan internasional. Pelabuhan Buleleng menjadi sangat sibuk, didatangi para pedagang dari Cina, India, Arab, bahkan Eropa. Kejayaan Buleleng terus berlanjut. Panji Sakti bahkan berhasil memperluas kekuasaannya hingga ke Belambangan di Jawa Timur. Kekuatan armada lautnya sangat disegani di kawasan itu. Buleleng menjadi pusat ekonomi dan budaya yang baru di Bali, menyaingi pengaruh kerajaan-kerajaan di selatan. Namun, seperti roda yang berputar, tidak ada kerajaan yang berjaya selamanya. Setelah Panji Sakti wafat, Buleleng mengalami pasang surut. Muncul konflik internal perebutan kekuasaan antara keturunannya. Buleleng sebagai pusat perdagangan yang strategis tentu saja menjadi incaran utama raja-raja Buleleng saat itu, seperti Ai Gusti Ngurah Made Karangasem dan Ai Gusti Ketut Jelantik menunjukkan perlawanan yang gigih. Kita pasti pernah mendengar tentang hukum tawan karang. Ini adalah hukum adat Bali yang menyatakan bahwa setiap kapal yang karam di perairan Bali beserta seluruh isinya menjadi hak milik raja setempat. Belanda menggunakan hukum ini sebagai alasan untuk menyerang Bali. Mereka menuduh Buleleng telah merampas kapal dagang mereka yang karam. Puncak perlawanan Buleleng terjadi dalam Perang Jagaraga pada tahun 1849, dipimpin oleh Pati Legendaris I, Gusti Kentut Jelantik. Rakyat Buleleng bertempur habis-habisan melawan pasukan Belanda yang jauh lebih modern persenjataannya. Teriak perang Jelantik yang terkenal, "Api-api apa-apa," yang artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu, membakar semangat para pejuang.
Meski menunjukkan perlawanan heroik dengan sistem pertahanan sempit, orang yang cerdik, pada akhirnya Buleleng harus takluk pada kekuatan militer Belanda. Jatuhnya benteng Jagaraga menjadi tanda berakhirnya kedaulatan kerajaan Buleleng. Sejak saat itu, Buleleng dan seluruh Bali secara bertahap jatuh ke dalam kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Belanda kemudian menjadikan Singaraja sebagai ibu kota Sunda kecil yang meliputi Bali, Lombok, dan sekitarnya. Inilah mengapa hingga kini kita masih bisa melihat banyak bangunan peninggalan arsitektur kolonial di Singaraja, seperti kantor-kantor, pemerintahan tua, jembatan, dan pelabuhan yang menjadi saksi bisu masa lalu. Lalu apa yang tersisa dari kerajaan Buleleng saat ini? Sangat banyak. Meskipun secara politis kerajaan ini sudah tidak berkuasa, semangat dan warisannya hidup abadi. Keturunan Raja Buleleng masih ada hingga kini dan tinggal di Puri Agung Buleleng, menjaga tradisi dan adat istiadat leluhur. Kota Singaraja, Sang Raja Singa, kini menjadi ibu kota Kabupaten Buleleng. Jejak-jejak sejarah seperti Pelabuhan Tua Buleleng, Pura Medue Karang yang dibangun untuk para pelaut, dan tentu saja Putri Agung Buleleng menjadi destinasi wisata sejarah yang menarik. Seni dan budayanya pun memiliki ciri khas tersendiri, seperti gamelan gong kebiar yang konon lahir dan berkembang pesat di Buleleng. Kisah kerajaan Buleleng adalah cerminan dari semangat pantang menyerah, visi maritim yang luar biasa, dan perjuangan mempertahankan harga diri. Dari legenda kelahiran Panji Sakti hingga perlawanan heroik Patih Jelantik, Buleleng telah mengukir namanya dengan tinta emas dalam sejarah Bali dan Indonesia. Jadi saat kalian berkunjung ke Bali Utara dan melihat hamparan laut biru yang tenang, ingatlah bahwa di bawah ketenangan itu tersimpan riak-riak sejarah sebuah kerajaan maritim besar yang pernah berjaya. Terima kasih sudah menyimak perjalanan kita menelusuri jejak kerajaan Buleleng. Semoga cerita ini menambah wawasan dan kecintaan kita pada sejarah bangsa.